Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F, AKM 1C, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas kelompok Week 10. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok F. Yang pertama ada Cici Wulan dengan NPM akhir 031, Adela Paramita dengan NPM akhir 053, Alia Azahra dengan NPM akhir 238, Vanessa Najwa dengan NPM akhir 320, Mahmud Raihan dengan NPM akhir 344, dan M. Faisal Behaki dengan NPM akhir 246. Soal yang pertama, pada tanggal 1 November 2023, Tiny Ten mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gudang seharga 1,4 miliar di atas tanah seharga 100 juta, dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Pada tanggal 1 Januari 2023, ia membayar sebesar 210 juta. Pada 1 Maret 2023 sebesar 300 juta, pada 1 Mei 2023 sebesar 540 juta, pada 31 Desember 2023 sebesar 450 juta, dengan total 1,5 miliar. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tiny Ten memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tiny Ten yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Yang pertama ada bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap 750 juta tahun pada tanggal 31 Desember. Utang Tiny Ten lainnya. Yang pertama ada bunga 10% dengan wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Yang kedua ada bunga 12% dengan obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Diminta A. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. C. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Nah, untuk jawabannya, A. Akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Pada tanggal 1 Januari, dengan jumlah 210 juta, 1 Maret 300 juta, 1 Mei 540 juta, dan 31 Desember 450 juta, dengan total 1,5 miliar. Nah, dari perkapitulasinya, 12/12 ini didapat karena terhitung dari bulan Januari sampai Desember. Jadi pada 1 Januari itu terhitung kapitulasinya 12/12, 1 Maret 10/12, 1 Mei 8/12, dan 31 Desember 0. Nah, akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang pada 1 Januari sebesar 210 juta, pada 1 Maret 250 juta, 1 Mei 360 juta, dan pada 31 Desember 0. Nah, jadi setelah dijumlah kita akan mendapatkan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 dengan jumlah 820 juta. Untuk yang B, yaitu karena telah disebutkan secara spesifik 15% terkait bunga konstruksi, yaitu 15%, dan dari rata-rata tertimbang, yaitu 820 juta. Jadi, untuk menghasilkan bunga yang dapat dihindarkan, yaitu 820 juta dikali dengan bunga 15% terkait dengan konstruksi, jadi 820 juta dikali 15% mendapatkan hasil 123 juta ribu. Kemudian saya akan jawab soal yang C, yakni total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Pada soal bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Sehingga
Vessel bayar konstruksi itu didapatkan dari 15% dari 750 juta, yaitu 112 juta 500.000. Kemudian yang kedua, bunga 10%, wesel bayar 5 tahun, tanggal 31 Desember 2019, dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Wesel bayar 5 tahun, yakni 550 juta, yang mana bunganya 10%, sehingga wesel bayar 5 tahun itu 55 juta. Kemudian bunga 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Sehingga obligasi 10 tahun yakni 12% dari 600.000. Sehingga obligasi 10 tahun yakni 12% dari 600 juta. Yakni 72 juta. Jadi total bunga yang sesungguhnya itu 239 juta 500.000. Yang nomor 2, acquisition of plant, property, and equipment, yaitu ini adalah soalnya pada 1 Januari 2024 perusahaan Lestari membeli truk pengangkut dengan harga 300 juta, lalu terdapat biaya pengiriman 3 juta, biaya dan pemeliharaan 7 juta. Mereka membayar dengan mengeluarkan kas perusahaan sebesar 60% dari total biaya keseluruhan dan sisanya akan dibayar secara angsuran bulanan selama 3 bulan. Yang diminta yaitu adalah A. Menghitung harga perolehan truk pengangkut, B. Angkat ayat jurnal untuk mencatat pembelian truk pengangkut, yang C. Jurnal untuk mencatat asuransi bulan pertama sampai bulan ketiga. Nah, ya, ini juga ada jawabannya. Yang kedua, acquisition of plant, property, and equipment. Jadi yang jawab A yaitu menghitung harga perolehan truk pengangkut. Terdapat truk pengangkutnya itu tadi dijelaskan 300 juta, biaya pengirimannya 3 juta, biaya asuransinya 7 juta. Jadi di totalnya itu 310 juta. Lalu di B ada ayat jurnal untuk mencatat pembelian truk pengangkut. Di debit ada truk pengangkut 310 juta, lalu di cashnya yang di kredit ada cash dan utang. Cashnya 186 juta, utangnya 124 juta. C. Jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama sampai bulan ketiga, yaitu angsuran 1 sampai 3, yaitu di debit ada utang, di kredit ada kas. Jadi utangnya 41 juta 333 3,3. Lalu di kasnya juga sama 41 juta 333 333. Yang A. Menghitung akumulasi penyusutan truk pengangkut dan nilai buku per 1 Januari 2026. Harga perolehan 310 juta pada tanggal 31 Desember 2024, penyusutan 62 juta, akumulasi penyusutan 62 juta, nilai buku 248 juta. Pada 31 Desember 2025, penyusutan 62 juta, akumulasi penyusutan 124 juta, nilai buku 186 juta. Pada 31 Desember 2026, penyusutan 62 juta, akumulasi penyusutan 186 juta, nilai buku 124 juta. Pada 31 Desember 2027, penyusutan 62 juta, akumulasi penyusutan 248 juta, nilai buku 62 juta. Pada 31 Desember 2028, penyusutan 62 juta, akumulasi penyusutan 310 juta, nilai buku 0. Jadi nilai bukunya adalah 186 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi apabila truk pengangkut dijual dengan harga 200 juta, yaitu kas pada debit 200 juta, akumulasi penyusutan truk pengangkut pada debit 124 juta,
truk pengangkut pada kredit 310 juta dan keuntungan atas penjualan pada kredit 14 juta. Yang C, jurnal untuk mencatat transaksi apabila truk pengangkut dijual dengan harga 186 juta, yaitu kas pada debit 186 juta, akumulasi penyusutan truk pengangkut pada debit 124 juta, truk pengangkut pada kredit 310 juta. Yang D, jurnal untuk mencatat transaksi apabila truk pengangkut dijual dengan harga 165 juta, yaitu kas pada debit 165 juta, akumulasi penyusutan truk pengangkut pada debit 124 juta, kerugian atas penjualan truk pengangkut pada debit 21 juta, dan truk pengangkut pada kredit 310 juta.